Buya, saya setuju sekali bahwa yang hilang di dalam kesadaran beragama itu adalah menghening atau masuk ke dalam diri, Buya. Iya. Karena ketika sekarang kita rajin berritual, tapi kita tidak pernah menghening, karena yang paling penting, betul banget, Buya, karena saya pernah mendapatkan satu pelajaran bahwa mungkin yang sekarang lagi trending itu namanya adalah meditasi gitu misalnya. Iya. Padahal ini juga udah lama ada gitu, dan kalau kita sama-sama pahami bahwa seorang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu tidak di pasar tapi di Gua Hiro gitu. Iya, iya. Betul. Artinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan kesadaran itu di dalam keheningan, di suasana yang tenang, dan itu dari pandangan saya sebagai orang yang baru belajar adalah setiap manusia itu memerlukan me time atau waktu untuk ke dalam yang uzlah itu tadi gitu lah. Betul, Buya. betul. Tapi lagi-lagi Buya, mohon maaf juga, saya kadang-kadang juga agak sedikit dikomentarin sama teman-teman bahwa di Islam tuh nggak ada meditasi gitu. Di Islam itu nggak ada untuk menghening gitu lah. Ya itulah, ya itulah. Nah, jadi Buya, terima kasih, saya jadi merasa punya teman nih kalau Buya gitu ya. Yang akhirnya juga saya bisa mendapatkan kesadaran bahwa bagaimana kita akan bisa menemukan inti kemutmainahan diri ketika kita hanya sibuk membunyikan nama Tuhan tapi tidak merasakan Tuhan di dalam, tidak merasakan Allah di dalam, bahwa dalam meditasi, dalam uzlah, dalam tahanus, justru kita akan menemukan ruang hening, ruang di mana kita benar-benar bisa bermesraan dengan Allah. Terima kasih, Buya. Iya. Iya, saya Yaudah, komentar lagi. ditanggapi, Buya, silakan. Enggak, saya mah bukan mengurai tapi hanya footnote saja gitu. Catatan kaki di bawah. Artinya begini, bahwa ketika kita berdialog dengan orang lain, memang ada menambahkan kecerdasan kita. Memang kita dapat informasi, tetapi tidak seberapa bila dibandingkan ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, itu artinya 1:100 lah. Kalau Anda berdialog dengan orang lain dapat 1 langkah, tapi dialog dengan diri sendiri Anda bisa menempuh 100 langkah. Nah, kapan berdialog? Ya ketika meditasi, ketika beruzlah, ketika berkhalwat, ketika menyendiri. Orang itu tidak pernah berhenti berbicara, tidak pernah berhenti berdialog. Ketika ada teman, berdialog dengan teman. Ketika tidak ada, ya berdialog dengan sendirinya. Nah, ketika kita berdialog dengan sendirinya, itu terjadi sehari-hari. Ketika di WC sedang buang hajat, kita berdialog dengan sendiri. Tapi dialognya tidak berkualitas. Nah, tapi kalau kita sengaja kita bangun itu tempatnya yang sunyi, ya kemudian juga ada auratnya, barangkali ada zikir tertentu yang kita dulu menghadap kiblat, kita ambil air wudhu, kita kondisikan, maka di situ terjadi dialog yang sangat berkualitas dengan diri kita sendiri. Nah, itu makanya jadi Siddhartha Gautama ya berdialog dengan diri sendiri di hutan, Nabi Muhammad ya berdialog dengan diri sendiri dengan dirinya sendiri. Nah, disitulah nanti ketika intuisi itu datang, atau katakanlah wahyu atau intuisi atau apa lagi ya, wangsit ya, ilham, sejenisnya lah. Nah, itu datangnya itu sebetulnya bukan di otak sadar kita, di otak bawah sadar kita sebetulnya. Karena otak sadar kita tidak mampu menerima intuisi itu. Intuisi itu hanya masuknya di otak bawah sadar kita. Nah, itulah makanya jadi kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini habis ini selesai ya. Iya. Nah, oke, sebagai apa namanya closing statement tentang ini. Nah, makanya di situ diperlukan ada dinamika yang berbeda ya. Pertama kita jangan hanya bertahan, hanya defensif, tapi juga berani ofensif. Kita serang aja. Daripada kita menunggu orang menyerang, kita lupakan aja dulu. Ya, ini kan seperti otaknya badan intelijen. Kita lupakan aja dulu gitu. Jadi kita jangan menunggu kondisi yang nantinya sulit kita atasi, masih mending kita kondisikan sekarang. Sehingga nanti penyelesaiannya sudah ada di tangan kita sendiri. Iya. Nah, nanti tentang bagaimana cara kerja nafsu, cara kerja setan, iblis itu nanti bisa kita gali di kesempatan yang lain. Nah, akan tetapi begini, kenapa nafsu-nafsu itu perlu kita bimbing terus? Sebab kalau tidak, nanti kita akan kehilangan sensitivitas. Dan lalu akhirnya kita merasa puas dengan kondisi yang kita ini. Sehingga banyak orang yang belum benar sudah ngerasa benar.
Banyak orang pinter sudah ngerasa pinter, akhirnya tukang ngisi rapot orang. Iya, salah, murtad, kafir, syirik, kafir segala macam itu kan seperti itu. Nah itu, makanya, nah hanya bedanya kalau dalam nafsu namanya sebutnya dengan bersahabat. Kalau dengan virus atau bakteri itu namanya apa? Adaptasi. Ya. Orang kalau sudah terlalu banyak berbuat jahat, sudah kulina bersahabat, dia sudah tidak lagi merasakan berdosa. Nah ini merupakan the turning point yang paling berbahaya, dan itu adalah strategi setan, bukan hanya menggoda kita berbuat jahat, tapi kalau kita sadar salah masih belum berhasil setan akan berhasil kerjanya ketika membuat diri kita sudah tidak sadar lagi melakukan kejahatan. Setelah itu kita akan dikursuskan lagi oleh setan ya untuk dapat S2 itu sampai bagaimana kita merasa bangga dengan dosa-dosa kita. Iya. Dan setelah itu terjadi persekutuan dengan setan, nanti terjadi serah terima dengan setan, kita mengajak orang berbuat jahat. Ya, setan tinggal sedekap saja menunggu kita sudah jadi setan. Sampai seperti itu nanti kita perpanjang, nanti kita bahas pada sendiri. Nah, kemudian pada virus corona juga sama. Ini ada dugaan bahwa imunitas itu juga ada bagian yang perlu kita perhatikan ya, dengan adaptasi. Kemampuan beradaptasi ini ada pada diri kita, dan itu nikmat Allah juga. Nah, ketika kita beradaptasi akan berbeda. Ketika adaptasi terhadap aroma ya yang biasa disalap hidung kita, itu prosesnya cepat sekali. 5 menit sudah beradaptasi. Kita masuk WC bau pesing, kita nggak usah marah, duduk aja. 5 menit kemudian hidung kita sudah tidak merasakan pesing lagi karena adaptasi. Tetapi kalau adaptasi telinga, kita pindah ke rumahnya di pinggir jalan Pantura yang 24 jam kendaraan ramai, kita mungkin sebulan nggak bisa tidur. Kesananya beradaptasi nggak? Adaptasi. Sudah tidak terganggu lagi. Nah maka virus-virus juga, ini pertanyaan Pak Sambodo di HP saya, apakah mungkin bisa disebut dengan herd immunity, yang lagi gigir itu, herd immunity itu yang dipraktekkan di Swedia sekarang. Ya. Kita tidak meyakini itu sebagai solusi untuk menangani virus-virus itu. Sebab kalau sebetulnya setan-setan itu virus-virus juga sebetulnya. Lebih iya yang tidak kelihatan. Artinya mana? Herd immunity ini Pak Sambodo, ini saya tidak meyakini dan saya kira nggak mungkin seperti itu. Herd immunity itu adalah kekebalan komunitas. Jadi ketika orang-orang yang terserang virus corona itu mau bersama-sama, nanti akan menciptakan kekebalan tubuh mereka terhadap virus corona. Ini teorinya iya betul teorinya, tapi namanya membunuh orang begini nih. Dan berapa persen keberhasilannya itu saya kira yang mati mungkin ribuan orang, yang betul-betul kebal corona paling 5 orang. Jadi saya kira ya jangan pakai herd immunity dong, tolong negara kita supaya selamatkan, jangan manusia dikorbankan. Kita aja. Terima kasih.